willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. 这孩子跑得快，那孩子个儿高，那孩子壮。Serangan pas, Martin. Alasan Sintayong saat Eliano Reijnders lagi-lagi dicoret dari line up timnas Indonesia. Reaksi Sintayong setelah nasib di ujung tanduk. Arab Saudi langsung ngegas tiba di Jakarta. Sempat saksikan timnas Indonesia dipermalukan Jepang. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Alasan Sintayong saat Eliano Reijnders lagi-lagi dicoret dari line up timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Eliano Reijnders lagi-lagi dicoret dari daftar susunan pemain timnas Indonesia ketika melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara setelah mencoret Eliano Reijnders dari skuad jelang melawan Jepang. Kata Sintayong, Eliano Reijnders masih belum cukup untuk membela timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Timnas Indonesia menghadapi Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di pertandingan itu Sintayong telah menentukan 22 pemain yang masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia melawan Jepang. Sementara itu ada 3 pemain yang tidak masuk line up kali ini, yaitu Egy Maulana Fikri, Eliano Reijnders dan juga Ramadan Sananta. Ivar Jenner tidak masuk dalam line up karena terkena akumulasi kartu kuning. Sementara Egy, Eliano dan Ramadan Sananta karena strategi. Khususnya bagi Eliano Reijnders, artinya sudah 2 pertandingan berturut-turut adik dari Tijani Reijnders tersebut tidak masuk dalam line up timnas Indonesia. Untuk Eliano Reijnders tidak masuk ke dalam tim karena tidak baik untuk masuk ke dalam skuad, ungkap dari Sintayong. Tidak dijelaskan secara detail maksud kata tidak baik seperti yang diutarakan Sintayong. Diduga kualitas dari pemain asal klub PSI Zwolle tersebut masih belum bisa bersaing di dalam timnas Indonesia. Eliano Reijnders tampaknya sangat berat untuk mendapatkan porsi bermain di timnas Indonesia, apalagi dia bermain di posisi bek kanan dan juga gelandang. Sebelumnya Eliano Reijnders juga tidak masuk saat Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada 15 Oktober lalu di Qingdao. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-6 klasemen grup C dengan mengantongi 3 poin dari 5 pertandingan yang dijalani. Erick Thohir meminta maaf setelah kekalahan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf kepada masyarakat atas hasil yang mengecewakan setelah tim nasional Indonesia kalah dari Jepang. Partai Indonesia melawan Jepang dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia berakhir dengan kemenangan 4-0 Samurai Biru. Mohon maaf kalau pertandingan hari ini mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, ungkap dari Erick Thohir. Erick Thohir yang juga merupakan mantan presiden Inter Milan menegaskan bahwa hasil buruk ini adalah tanggung jawab dirinya. Kekalahan dari Jepang membuat tim asuhan Sintayong itu hingga kini belum memperoleh 1 pun kemenangan dari 5 pertandingan dengan hasil 3 kali seri dan 2 kali kalah. Walaupun demikian, Erick Thohir meminta kepada seluruh pendukung timnas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada Jay Izzal dan kawan-kawan. Menurutnya masih ada peluang untuk mendapatkan tiket ke putaran berikutnya dengan menempati posisi ketiga ataupun keempat sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh PSSI sebelumnya. Kembali lagi, ini bukan beban untuk pemain ataupun pelatih, tentu ini beban dari saya yang bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau mengecewakan untuk pertandingan hari ini, ucap Erick Thohir. Selanjutnya tim Garuda bakal menjamu Arab Saudi pada pertandingan ke-6 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November. Reaksi media Cina melihat timnas Indonesia dihajar Jepang. Media Cina menyoroti hasil pertandingan terakhir di matchday ke-5 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu mempertemukan tuan rumah Indonesia melawan Jepang. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta yang turun hujan. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Indonesia harus mengakui kekuatan Jepang setelah takluk dengan skor 0-4. Setelah berakhirnya pertandingan Indonesia melawan Jepang, media Cina 163.com langsung memberikan reaksi. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti upaya naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Indonesia telah melakukan kampanye naturalisasi besar-besaran selama kualifikasi Piala Dunia.
mereka menaturalisasi sejumlah besar pemain keturunan Indonesia Belanda sehingga menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Tapi usaha tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan untuk Indonesia, tulis dari 163.com. Lebih lanjut, media tersebut juga mengomentari posisi Indonesia yang kini menjadi tim juru kunci di klasemen grup C untuk sementara. Setelah menjalani 5 pertandingan di kualifikasi putaran ketiga, mereka hanya mencatatkan 3 poin dan menempati posisi terakhir di grup C. Mereka juga menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum meraih kemenangan sejauh ini, tambah dari 163.com. Reaksi Sintayong setelah nasib di ujung tanduk. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berbicara secara terbuka mengenai tantangan yang dihadapinya. Arsitek sepak bola asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa dia berada di bawah tekanan besar untuk membawa timnya lolos ke Piala Dunia. Posisi timnas Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan, terpuruk di dasar klasemen grup C pada putaran ketiga. Tim yang dikenal dengan julukan Garuda tersebut baru berhasil mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan yang sudah dilalui. PSSI sudah menargetkan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia mencapai posisi ketiga atau keempat di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia demi melanjutkan langkah ke putaran keempat. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk melaju ke ajang bergengsi tersebut. Namun dengan situasi untuk saat ini, peluang Garuda semakin menipis. Memang dari awal kami menargetkan peringkat ketiga atau keempat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba, ungkap Sintayong. Memang ada tekanan karena posisi pelatih selalu seperti itu, namun akan berusaha melawan itu dengan baik dan akan bersatu dengan para pemain supaya bisa membawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat, tambah dari Sintayong. Tampaknya laga melawan Arab Saudi bakal sangat menentukan nasib dari kursi pelatih Sintayong. Meski telah banyak perubahan dilakukan, tapi banyak netizen yang menilai tidak seharusnya Indonesia ada di posisi saat ini. Media Belanda soroti proses naturalisasi Oli Romeni setelah melihat Indonesia kalah dari Jepang. Oli Romeni terlihat frustrasi dalam satu momen ketika timnas Indonesia bertanding melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4. Meski tampil di kandang, timnas Indonesia tidak difavoritkan menyusul dengan kekuatan Jepang yang merupakan negara terkuat di sepak bola Asia pada saat ini. Sebelum pertandingan, para supporter Indonesia dibuat sangat semangat dengan kehadiran Oli Romeni di Jakarta yang dilaporkan telah melakukan proses tes kesehatan. Sebuah media Belanda ESPN NL turut menyoroti kehadiran Oli Romeni dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Mereka memperkirakan sang penyerang berusia 24 tahun untuk menjadi pemain keturunan berikutnya bagi skuad Garuda. Pemain tim nasional berikutnya untuk Indonesia sudah datang. Demikian cuit dari ESPN NL di media sosial Twitter. Pada saat ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri belum mengkonfirmasi apakah Oli Romeni sedang menjalani proses naturalisasi atau tidak. Biasanya hal itu bakal dipastikan melalui jabat tangan sang Ketua Umum PSSI dengan pemain yang hingga kini belum dipublikasikan. Arab Saudi langsung ngegas tiba di Jakarta, sempat saksikan timnas Indonesia dipermalukan Jepang. Rombongan Arab Saudi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, tepat ketika Indonesia dipermalukan 0-4 oleh Jepang. Dalam pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyebutkan bahwa tim tiba di Jakarta pada Jumat malam setelah terbang dari Bandara Internasional Melbourne Jumat sore. Tim asuhan Harvey Renard pun disambut oleh pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Maudi. Sementara itu, Ketua Umum SAFF Yasser bin Hasan Al-Misal menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak kedutaan atas sambutan dan fasilitas yang disiapkan untuk menyambut Green Falcons. Tidak mau menunggu lama, Arab Saudi pun akan langsung menggelar latihan jelang laga melawan timnas Indonesia. Timnas Arab Saudi bakal menggelar latihan tertutup di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 16 November pukul 6 sore, tulis dari pernyataan Arab Saudi. Beruntung, skuad Arab Saudi ternyata tidak melihat secara langsung pertandingan Indonesia melawan Jepang. Hal ini karena tim Arab Saudi masih dalam perjalanan menuju Cengkareng. Seperti diketahui, Arab Saudi bakal menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Di pertandingan sebelumnya, Arab Saudi sudah terlebih dahulu menahan imbang Australia tanpa gol di Stadion Melbourne Rectangular pada Kamis 14 November. Pada pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada September 2024.